Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya review ya pengalaman saya tentang operasi kelenjar. Nih, tapi nggak tahu ya kelenjar atau apa, tapi ya memang benjolannya itu mirip kayak kelenjar. Nah, bentar suara TV-nya saya kecilkan dulu. Ini remote. Nah, kemarin kan saya upload video itu. Jadi pengalaman ya. Saya agak takut memang untuk operasi memangnya. Karena memang baru pertama kali operasi. Ternyata kemarin tuh ya ketika itu sebelum operasi itu ada pemeriksaan ke dokter jantung, Nah, sama dokter jantung saya baik-baik aja. Nah, ini di sini nih, ntar saya kasih pas lagi cek jantungnya ya fotonya. Terus setelah habis pemeriksaan jantung saya ke kamar lagi terus diinfus ya. Diinfus mungkin sampai saat ini juga masih diinfus sih tuh, masih diinfus. Masih diinfus tangannya juga. Jadi pas kemarin kita sih sebenarnya udah dipanggil dokter itu jam 12 kan, memang jadwalnya operasi jam 12. Nah itu terus di ruang tunggu operasi kita kan ngantri tuh ya sampai jam 1 lewat itu kita masih ngantri, masih nunggu di ruang operasi. Belum operasi juga itu masih nunggu dong gitu. Nah di situ saya itu agak masih ketakutan ya, gemeteran gitu ya. Nah itu takut namanya operasi. Nah itu terus jam 1 lewat dikit kita baru dipanggil sama dokter. Dipanggil sama dokter. Nah saya masuk tuh ke ruang operasi bilang itu. Di ruang operasi tuh banyak banget lampu di atasnya gitu, lampu terus kayak ada monitor juga gitu ya. Terus tangan dikasih cek nadi, terus sama apa untuk cek darahnya, tekanan darah, terus sama jantung itu dicek. Nah habis itu ketemu sama dokter Hendrik, saya diberitahukan itu nggak usah takut kalau operasi itu, orang masnya nggak kerasa katanya gitu. Paling tuh nanti gini, ntar ini kan ada di apa namanya di selang infus ini. Nah nih yang ini itu nih udah ketutupan ya, ditutup sama saya di sini ada lubangnya ya, jadi masuknya dari sini gitu, bisa juga dari selang ini nih. Nah itu dimasukin biusnya ya, dimasukin biusnya. Nah terus habis itu kata dokternya nanti juga nggak kerasa bangun-bangun totonya udah selesai gitu, bilang itu. Tapi saya tetap aja takut soalnya di situ banyak banget, kayak dokternya ada berapa itu tadi ini jadi dokternya ada 3 macam ya dia. Dokternya ada 3 macam sama perawatnya berapa gitu. Nah terus yang sehabis dokter Hendrik itu cerita agak lama, semuanya kan lagi udah mempersiapkan. Nah ternyata pas lagi pas dokter Hendriknya itu nggak bilang apa-apa ke saya gitu, ternyata perawatnya udah masukin cairan ke sini, ke selang nih. Nah cairan itu saya agak lama memang ngantuk lama-lama nggak sadar nggak apa gitu. Nah, tiba-tiba bangun gitu, bangun itu pun masih belum sadar total.
itu masih, itu udah jam jam setengah 4 kayaknya ya, pokoknya jam 3, pokoknya setengah 4 lewat lah. Nah oh ya, untuk yang di dalam leher ini yang dioperasi ini isinya kayak semacam cairan tuh sama daging ya. Nih ini nih ya, di video ini saya upload fotonya, ntar di sini ada kayak semacam gumpalan darah gitu. Jadi ini tuh yang ada di dalam leher kata dokter. Itu saya diambil itu saya nggak sadar. Jadi saya fix sadar betul itu mungkin setengah 5 kayaknya. Ketika saya tuh udah di kamar gitu. Jadi pas dibawa di kamar, dari kamar ke sini itu sebenarnya saya masih agak ngigo gimana gitu ya, sadar antara sadar nggak sadar ya. Tapi saya memang agak ingat gitu perjalanan dari ruang operasi ke kamar lagi tuh saya ingat. Soalnya saya bangun pas itu saya bicara sama istri saya juga kan. Itu hampir memakan waktu hampir 1 jaman itu. 2 jam kayaknya ya. Nah terus posisi saya nggak sadar itu ya, jadi pas nyampe kamar tiba-tiba saya bangun lagi. Nah ini ada videonya pas saya nggak sadar ya, posisinya kayak ngelindur gitu, jadi mata itu masih pusing ya, cuman nggak pusing sih nih gitu. Jadi agak nggak sadar aja, mungkin belum sepenuhnya sadar gitu aja. Terus setelah habis operasi rasanya ternyata cuman kayak ini perih dikit aja di sini. Rasanya perih dikit gitu aja. Jadi ternyata ya alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Nah terus ya kita juga nggak ngerasain apa-apa sih sebenarnya. Sehabis operasi 6 jam itu sebenarnya udah bisa pulang ya, kalau nggak ada kendala atau apa. Tapi ya dikarenakan itu biar nggak ada apa-apa di rumah juga. Jadi karena di rumah nggak ada orang, cuma ada saya sama istri, makanya saya mendingan dirawat di rumah sakit dulu sampai bener-bener kata dokter boleh pulang gitu. Nah, ini sakitnya di sini. Nah posisinya saya masih di rumah sakit Siloam. Jadi nanti kalau misalkan udah boleh pulang ya kita lanjut ke video selanjutnya ya. Tapi kemungkinan besar pesan saya sih ya, bagi yang mau operasi kelenjar atau operasi itu ya pilih dokter yang terbaik yang membuat Anda tidak was-was. Nah terus operasi itu nggak menakutkan yang saya pikir kayak kemarin gitu. Rasanya kan saya kemarin bayangan itu operasi itu menegangkan gitu, terus kayak di sini dipotong-potong. Pikiran saya kemana-mana pas itu, sampai saya kunjungan ke 2 dokter bedah gitu loh. Akhirnya diputuskan di Siloam. Tadinya kan yang pertama itu di Omni sama dokter Denny. Nah tapi saya pas itu masih ragu banget itu, pas itu saya takut ya. Terus akhirnya karena mertua nyaranin untuk ke Siloam Semanggi, makanya kita ke Siloam Semanggi. Di situ saya jadi yakin untuk operasi ya. Jadi nggak usah takut lah kalau misalkan ada yang mau operasi kelenjar getah bening, rasanya nggak sakit kok, nggak ngerasain, malah bangun-bangun udah selesai katanya gitu ya. Saya ngerasain seperti itu. Terus kedua ya, ketika berjalan berlangsungnya ini tuh cuman nyeri aja sih ya. Terus untuk noleh kanan kiri untuk noleh kiri
ini masih sakit ya, mungkin belum terbiasa kali. Terus kanan juga nggak boleh full banget sih nolenya, jadi nggak full, jadi ada yang kayak semacam ada yang hilang sedikit gitu, entah itu hilangnya apa, cuman memang reaksinya beda kayak ketika orang normal gitu. Nah, terima kasih bagi yang sudah nonton video, semoga selalu sehat, saya dan istri juga sehat, semua sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.